Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana dari program studi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan fotografi yang dimana dalam rangka KKM dari kelompok 40 Kecamatan Gegesik Kaliwudi tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Tentang fotografi. Fotografi yang artinya foto yaitu cahaya. Grafi artinya menulis. Jadi, arti dari fotografi secara keseluruhan adalah menulis dengan bantuan cahaya. Fotografi juga merupakan gambar. Foto pun merupakan alat visual efektif yang dapat memvisualkan sesuatu lebih konkret dan akurat, dapat mengatasi ruang dan waktu. Fotografi secara keseluruhan adalah menulis dengan bantuan cahaya atau lebih dikenal dengan menggambar dengan bantuan melalui media kamera dengan bantuan cahaya. Pada dasarnya, tujuan dan hakikat fotografi adalah komunikasi. Nah, di sini ada beberapa istilah. Pertama, angle of view, yaitu sudut pandang dalam pengambilan objek foto. Yang kedua adalah bokeh, yaitu bidang blur atau out of focus dari hasil depth of field. Nah, depth of field tersendiri adalah lebar bidang fokus, ruang tajam, boleh dikata sebuah ruang di depan kamera di mana objek yang berada di dalamnya mempunyai kegiatan tertentu. Nah, yang ketiga ada exposure, yaitu hasil pengaturan, bukan diafragma dan shutter speed yang menentukan pencahayaan objek. Nah, yang keempat di sini ada POI atau point of interest, yang dimana bagian apa dari foto tersebut yang ingin ditonjolkan. Foto yang bagus adalah foto dengan POI yang jelas. Misalnya nih ada contoh kalimat di dalam foto tersebut ya, ini fotonya keramaian nih, gitu kan, abstrak ya. Nah, di sini PO-nya nggak jelas, jadi harus ada sesuatu yang ditonjolkan dalam foto tersebut. Nah, itu namanya point of interest. Dan yang keenam, mohon maaf, itu spot, pengukuran pencahayaan hanya pada titik tertentu. Jenis-jenis foto. Yang pertama ada foto manusia, foto natur, foto arsitektur, foto still life, yang terakhir foto jurnalistik. Nah, di sini foto manusia, semua foto yang objek utamanya manusia, baik anak-anak sampai orang tua, muda maupun tua, maupun dewasa. Nah, di sini ada yang namanya potret. Potret yang menampilkan ekspresi dan karakter manusia dalam kesehariannya. Yang kedua adalah human interest. Ya, human interest itu menggambarkan kehidupan manusia atau interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari serta ekspresi emosional yang memperlihatkan manusia dengan masalah kehidupannya. Dan yang ketiga ada stage photography, yang dimana foto yang menampilkan aktivitas atau gaya hidup manusia yang merupakan bagian dari budaya dan dunia entertainment untuk dieksploitasi dan menjadi bahan yang menarik untuk divisualisasikan. Nah, yang terakhir itu ada spot. Spot itu adalah foto yang menangkap aksi menarik dan spektakuler dalam event dan pertandingan olahraga. Nah, di sini ada foto-fotonya. Yang pertama ini gambar yang dimana tadi adalah potret ya. Contoh foto ini seperti ini fotonya, dan yang ini ada foto yang kedua, foto human interest ya, menggambarkan gimana aktivitas keseharian ya. Dan yang paling atas ini MotoGP adalah foto sport ya. Ini menggambarkan olahraga sport seperti itu. Nah, kalau yang di bawah ini yang bergitar ini adalah stage photography, yaitu sebuah entertainment. Nah, di sini ada foto natural. Foto natur atau yang gimana objek utamanya adalah benda dan makhluk hidup alami.
atau natural ya, seperti hewan, tumbuhan, gunung, hutan, dan lain-lain. Nah, foto flora itu objek utamanya tanaman dan tumbuhan, dikenal dengan jenis foto flora. Berbagai jenis tumbuhan dengan segala keanekaragamannya menawarkan nilai keindahan dan daya tarik untuk direkam dengan kamera. Yang kedua adalah foto fauna, foto dengan berbagai jenis binatang sebagai objek utama. Foto ini menampilkan daya tarik dunia binatang dalam aktivitas dan interaksinya. Nah, yang ketiga, foto landscape ya. Jenis foto yang begitu populer ini seperti foto manusia ya, foto landscape merupakan foto bentangan alam yang terdiri dari unsur langit, daratan, dan air, sedangkan manusia, hewan, dan tumbuhan hanya sebagai unsur pendukung dalam foto ini. Nah, di sini ada contoh fotonya. Nah, foto harimau ini termasuk dengan foto flora ya, dan ini adalah landscape yang alam ini terdiri dari langit, terus air, terus daratan, ini ada pegunungan. Nah, itu termasuk landscape. Dan yang di sini ada flora ya, ini bunga seperti itu. Ya, yang slide berikutnya ada foto arsitektur. Nah, foto arsitektur ini menampilkan keindahan suatu bangunan, baik segi sejarah, budaya, desain, dan konstruksinya. Nah, memotret suatu bangunan dari berbagai sisi dan menemukan nilai keindahannya yang menjadi sangat penting dalam membuat foto ini. Nah, di sini ada foto masjid ya. Kita tuh harus tahu dari gimana caranya keindahan dalam suatu arsitektur ini yang bisa mengekspresikan atau memberikan kepada publik itu keindahan dari arsitektur ini, hal yang sangat penting yang membuat foto ini bisa hidup ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada foto still life, yaitu menciptakan sebuah gambar dari benda atau objek mati. Membuat gambar dari benda mati itu menjadi hal yang menarik dan tampak hidup, komunikatif, ekspresif, dan mengandung pesan yang akan disampaikan, merupakan bagian yang paling penting dalam penciptaan karya foto ini. Nah, di sini ada foto kayak mobil ya, mobil yang udah nggak terpakai ini, tapi namun kayak estetik gitu loh ya, estetik dengan gaya-gaya. Di sini kan ada pencahayaan ya, dan angle-nya tentunya ya. Ini dinamakan foto style life ya. Yang selanjutnya foto jurnalistik. Nah, di sini adalah foto yang digunakan untuk kepentingan pers atau kepentingan informasi. Dalam penyampaian pesannya harus terdapat caption atau tulisan yang menerangkan isi foto sebagai bagian dari penyajian jenis foto ini. Nah, di sini ada dua jenis foto jurnalis. Nah, yang jenis pertama adalah foto yang digunakan sebagai ilustrasi, sebagai sebuah artikel ya. Banyak jurnalis terkenal yang bekerja sama dan membayar fotografer untuk membuat foto ilustrasi untuk artikelnya. Jadi kayak di sini kan kayak kita sedang mengetik ya. Nah, jenis kedua adalah foto yang dibuat dengan menceritakan sebuah peristiwa, di mana foto seperti ini biasa ditampilkan dengan sedikit atau tanpa sepatah kata. Nah, di sini tuh biasanya untuk wartawan atau jurnalis yang memang turun ke lapangan gitu loh. Nah, yang berikutnya ini ada teknik dasar pemotretan, atau yang di sini ada focusing, adalah proses penajaman imaji pada bidang tertentu suatu objek pemotretan. Focusing adalah teknik paling dasar tetapi begitu penting, karena untuk mendapatkan gambar yang tajam dan jelas kita harus melakukan focusing secara tepat. Pemilihan bidang atau titik tertentu dalam suatu objek foto akan menentukan pesan kedalaman pada sebuah foto tersebut. Yang kedua ada pengaturan speed, proses pembakaran negatif dalam kamera untuk mendapatkan image tertentu itu dipengaruhi oleh cara kerja dan kecepatan rana kameranya. Nah, kita bisa menentukan kecepatan rana saat pembakaran dengan pengaturan speednya. Nah, semakin tinggi speed atau high speed yang kita pakai, maka akan semakin cepat pula rana bekerja dan sebaliknya.
Nah, semakin rendah speed atau low speed yang kita pakai, maka akan semakin lambat pula Rana bekerja. Dalam dunia fotografi, terdapat istilah pencahayaan normal atau normal exposure, pencahayaan rendah atau under exposure, dan pencahayaan tinggi atau over exposure. Nah, di sini ada pengaturan diafragma ini. Kalau bicara ini kita menggunakan lebih ke kamera SLR ya, ataupun kalau misalnya Android ada pengaturan mode manual seperti itu ya. Ini akan ada ya untuk yang tadi, dan ini pengaturan diafragma yang di sini, di mana foto tersebut terdapat dimensi ruang atau kesan kedalaman. Fasilitas diafragma pada lensa kamera berperan penting dalam mengatur pemisahan antara bidang background dan objek utama. Nah, di sini diafragma juga menentukan seberapa luas ruang tajam pada foto. Semakin kecil bukaan diafragma, semakin luas ruang tajam yang bisa kita dapatkan, dan semakin besar bukaan diafragma, maka semakin sempit ruang tajam dalam foto. Nah, seperti ini ya, kita bisa lihat di f16 itu angkanya besar ya, tapi di sini untuk pembukaannya itu kecil, jadi bisa mempertajam foto. Nah, kalau di sini berikutnya sampai ke bawah itu ada f1.4. Nah, ini angkanya 1, ya, tapi sini pembukanya besar, maka di sini juga terlihat pencahayaannya terang sekali ya, dan itu membuat gambar menjadi tidak jelas seperti itu ya. Berarti ini menyesuaikan dengan cahaya atau foto-foto yang di dalam ruangan dan di luar ruangan. Ini kita bisa gunakan. Kalau misalnya f16 biasanya kita menggunakan di luar ya, di luar ruangan ya, biar nanti untuk cahaya itu kita hanya membutuhkan sedikit saja cahaya, pembukaannya, diafragmanya, karena dari situ cahaya sudah besar ya. Namun kalau untuk f2 seperti ini, nah kita harus melakukan itu di tempat yang memang harus membutuhkan cahaya, atau misalnya ini agar lebih tajam lagi, kita menggunakan flash juga ya di sini. Nah, berikutnya ini ada tips komposisi. Nah, yang pertama, tarik perhatian ke arah subjek utama dalam foto. Memanfaatkan warna, bentuk, cahaya atau garis supaya foto tampak kuat dan menyedot perhatian. Nah, di sini komposisi itu harus tahu ya, harus kita itu paham letaknya. Jadi tidak hanya sekadar memotret gitu ya. Sini kayak misalnya ini warna atau bentuknya, kita ambil komposisi di sini ruangan yang memang arahnya belokan. Nah, di sini kita bisa tahu, jadi bisa menggambarkan kalau ini tuh bukan ruangan yang lurus, tapi kita memberitahukan ini adalah ruangan yang berbelok. Nah, di sini makanya dibutuhkan untuk tahu ya komposisi yang benar kayak gitu, agar dalam kita memfoto itu, menyampaikan pesan dalam foto itu bisa nyampe ke orang yang melihat foto kita gitu. Nah, kedua adalah sederhana. Semakin sederhana susunan foto Anda, makin kuat kesan yang ditimbulkan. Seperti ini. Ini kan ada kayak pohon ya. Terus komposisi ya, di sini tuh kita bicara komposisi, ada pohon, dan di sini ada padang pasir ya, dan ini di langit. Nah, ini tuh kesannya tuh seperti kayak kita di padang gurun gitu, yang gersang, yang hanya tumbuh pohon dan diwarnai dengan langit yang begitu cerah ya, dengan kabut-kabut pasir seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah kurangi elemen yang tidak seirama. Jika menurut Anda ada elemen tertentu yang merusak irama dan keharmonisan foto, singkirkan, tutupi, atau pindahkan sudut. Nah, misalnya kita kadang foto-foto ya, wah ini nih bocor ya bahasa istilahnya ya. Ini tuh foto, kalau kita fotokan, wah ini mengganggu nih gitu, objek ini mengganggu nih gitu ya. Nah, kita bisa untuk menyingkirkan elemen-elemen tersebut gitu. Nah, kita tujuan foto di sini misalnya sedang ingin mengambil
rumputan. Nah, misalnya ada sampah nih di sampingnya, atau misalnya ada bangku yang memang tidak sesuai di situ, kita singkirkan dulu elemen-elemen tersebut agar bisa untuk fokus dalam foto tersebut, menonjolkan misalnya objeknya yang memang kita harapkan di situ. Nah, selanjutnya adalah penuhi seluruh isi frame dengan objek utama. Kadang foto yang kuat kesannya adalah foto yang tanpa background sama sekali. Nah, sini contohnya seperti ini ya. Nah, ini bisa untuk kayak full face ya di sini. Misalnya baby kayak gini kan. Frame-nya semua full. Nah, selanjutnya, maksimalkan penggunaan point of view atau titik pandang yang menarik. Jangan melulu motret dengan dari subjek depan subjeknya seperti ini. Ini bisa dinamakan dengan high view ya, dari atas gitu ya. Bisa dengan kita bisa point of view-nya di titik pandang yang menarik. Jadi ini kesannya lebih menarik. Dan di sini bercerita kayak kegembiraan kayak gitu. Dan sini dengan anak kecil, ketawanya anak kecil dan bunga mataharinya, itu menggambarkan kegembiraan dari keseluruhannya kayak gitu. Selanjutnya ada jangan lupa rule of third atau tarik garis imager yang membagi foto menjadi 9 bagian sama besar. Tempatkan objek utama di persimpangan garis-garisnya. Nah, contohnya kayak gini ya. Biasanya kan kalau misalnya di kamera ya ada seperti ini. Contohnya, dan di HP juga bisa menggunakan rule of third-nya ya, atau garis-garis seperti ini. Nah, jadi kita mau foto misalnya ini orang di sini. Nah, kita bagi nih orangnya bisa ditempatkan di persimpangan garis-garisnya. Nah, seperti di sini itu harus rata ya. Apa yang kita ambil dalam kotak ini, misalnya ini kotak ini isinya awan. Nah, kotak ini awan dan ini apa ya, padinya kayak gitu. Nah, di sini orangnya itu biar di sini tidak ada yang namanya kekosongan gitu. Ini kan contohnya orang ini akan melangkah ke depan. Nah, dari sini kita hanya menarik kesimpulan orang ini sedang berjalan ke depan gitu. Nah, dari foto ini kita bisa mengetahui kalau orang itu berjalan ke depan, bukan mundur atau hanya diam seperti itu ya. Jadi kita bisa mengetahui ini maksud dan tujuan dari foto tersebut. Maka perlu adanya rule of third ini untuk memberikan kesan dalam foto tersebut supaya lebih bagus. Nah, di sini ada saat memotret orang, usahakan selalu agar mata berada di atas garis tengah foto. Nah, di sini misalnya orang ya. Nah, di sini tuh harus sesuai dengan garis mata di atas garis tengah foto. Ini di tengah-tengah ya. Selanjutnya, bagian paling terang dalam foto adalah bagian yang paling menyedot perhatian mata. Taruh objek utama di sana. Nah, misal kayak gini, ini objek utamanya adalah tumpukan pasir. Ya, ini adalah di sini. Dan yang ke-9, untuk memotret anak-anak, jongkoklah sejajarkan kamera dengan mata mereka seperti ini. Jadi kita bisa lebih hidup suasana foto tersebut. Nah, yang terakhir, hindari menaruh titik perhatian tepat di tengah-tengah foto. Hindari meletakkan garis horizon tepat di tengah foto. Usahakan horizon ada di mana? Nah, seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Sudah sekian dan terima kasih untuk penyuluhan fotografi. Nah, selanjutnya untuk kedepannya kita bisa mempraktekkan kepada mungkin teman-teman mahasiswa kelompok 40 dan masyarakat sekitar agar mengetahui cara teknik fotografi yang baik dan benar, dan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat. Sekarang kan zamannya digital itu dan foto, dan kebetulan ini adalah desa wisata, kita akan memberikan suatu komunikasi melalui gambar yang memang bisa menarik dan bagus untuk diimplementasikan atau untuk
untuk dikemukakan di publik seperti itu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.